Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Salsabila dari Manajemen Internasional, dan di sini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul etika komunikasi. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu etika. Etika adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang fokus pada nilai-nilai dan moral terhadap hal-hal yang baik dan buruk, di mana hal tersebut menjadi standar dalam suatu kelompok masyarakat. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos, yang artinya timbul dari sebuah kebiasaan. Ada banyak sekali pengertian etika komunikasi yang bisa kita pelajari saat ini. Di sini kita memiliki beberapa pengertian etika komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Franz Magnus Suseno, etika adalah suatu ilmu yang digunakan mencari orientasi atau memberikan arah serta pijakan bagi manusia dalam menentukan tindakannya. Menurut James Pillane, etika merupakan suatu pertimbangan yang memperhatikan tingkah laku manusia ketika mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut berhubungan dengan moral yang mengarah pada akal budi manusia. Menurut Ludigo dan Mariani, etika adalah seperangkat normal pedoman atau aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Secara umum, jenis-jenis etika memiliki dua jenis. Yang pertama itu etika umum. Etika umum yaitu etika yang membahas tentang kondisi dasar dan juga tindakan umum manusia. Standar dari etika umum ini adalah manusia dapat bertindak etis dan nantinya akan menjadi acuan dalam berperilaku. Etika umum juga digunakan sebagai patokan dalam menilai suatu hal yang baik dan buruk. Dua, etika khusus. Jenis etika ini berkebalikan dengan etika umum. Etika khusus melingkupi prinsip-prinsip yang menjadi patokan dalam bidang tertentu. Biasanya, etika khusus berkaitan dengan profesi ataupun peran tertentu di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti etika khusus profesi jurnalis, etika khusus bagi pelajar, dan lain sebagainya. Dua kategori etika yang harus wajib Anda ketahui, yaitu pertama, etika individual yang mencakup acuan dan standar sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya, bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri dengan cara tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Yang kedua, ada etika sosial yang mencakup acuan dan standar sikap seseorang terhadap orang lain, publik, dan juga lingkungannya sebagai bagian dari masyarakat sosial. Contohnya adalah ketika seseorang memahami cara untuk bersikap terhadap orang lain. Selain itu, jenis etika juga memiliki 4 aliran yang dibedakan berdasarkan pengertiannya. Yang pertama itu deontologis, adalah aliran etika deontologis merupakan etika yang menganggap bahwa nilai dan dalam sebuah tindakan tidak hanya dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dilihat dari niat baik seseorang dalam melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, teologis. Aliran teologis adalah etika yang fokus pada tujuan dari sebuah tindakan. Maksud dari aliran ini adalah meskipun sudah ada niat baik dalam diri seseorang melakukan suatu tindakan, hal tersebut tetap harus dibarengi dengan tujuan yang baik. Tiga, egoisme. Aliran etika egoisme menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan mempertahankan diri pada hal-hal yang memberi keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Dan yang terakhir, utilitarisme. Aliran ketika utilitarisme merupakan sebuah tindakan seseorang dengan tujuan memberikan manfaat pada orang lain. Ada beberapa etika dalam berkomunikasi yang dapat Anda gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, mulai pembicaraan. Dalam beberapa kesempatan, Anda akan berhadapan dengan keadaan yang mengharuskan untuk memulai pembicaraan. Nah, pada saat Anda akan memulainya, pastikan jika Anda melihat keadaan lawan bicara. Apabila lawan bicara terlihat sedang sibuk, maka
Anda bisa mengajaknya bicara lain kali supaya tidak mengganggu orang tersebut. Si tatap muka. Setiap harinya pasti Anda melakukan komunikasi tatap muka. Tentunya terhadap etika yang harus Anda perhatikan ketika berkomunikasi dengan lawan bicara supaya ia tidak merasa terganggu. Pertama adalah dengan menatap mata lawan bicara supaya orang tersebut merasa diperhatikan oleh Anda. Kemudian, Anda harus menjaga intonasi serta kecepatan bicara agar lawan bisa bicara memahami apa yang Anda katakan. Sesekali, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan supaya terjalin komunikasi dua arah. Yang terakhir atau yang ketiga adalah komunikasi melalui media. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita untuk berkomunikasi melalui media. Namun, tentu saja ada etika yang harus dijaga dalam melakukan komunikasi melalui media, seperti memperhatikan gaya penulisan dan tanda bacanya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang kerap terjadi pada komunikasi melalui pesan singkat. Apabila Anda berkomunikasi via telepon, maka Anda harus menggunakan intonasi yang tepat. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan yang telah menonton. Saya harap saya bisa bermanfaat membagikan materi ini kepada penonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.